Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi. Sebelum kami masuk ke dalam penjelasan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Asita, stambu G701-18042, dan rekan saya Ainun Jaria, stambu G701-18047. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa fase yang ada pada obat parasetamol, yakni fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik pada obat parasetamol. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasan. Parasetamol atau acetaminophen atau N-asetil P-aminofenol merupakan obat antipiretik dan analgesik yang sering digunakan sebagai obat untuk manusia. Parasetamol menggantikan penggunaan salisilat dengan antipiretik dan analgesik. Parasetamol sendiri merupakan obat metabolit fanacetin dengan efek antipiretik yang sama dan relatif lebih aman digunakan dibanding obat lain. Parasetamol mempunyai gugus NH2 dan gugus hidroksi yang dapat berfungsi sebagai ligan dari kedua gugus fungsi tersebut, membentuk senyawa kompleks dengan ion logam transi Cu+2 dan Fe+3. Rumus struktur untuk parasetamol dapat dilihat di sini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam fase farmasetik. Yang akan kita bahas di sini adalah fase farmasetik dari sediaan oral. Pada umumnya, parasetamol dibuat dalam beberapa sediaan, yakni sediaan tablet, sediaan pulveres, dan juga sediaan solution atau larutan. Nah, yang pertama kita bahas adalah sediaan tablet. Nah, pada sediaan tablet ini, pada fase farmasetiknya melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap desintegrasi, di mana pada tahap desintegrasi ini tablet akan mengalami penghancuran menjadi bentuk granul. Kemudian setelah menjadi bentuk granul, ia akan berubah lagi menjadi bentuk serbuk. Nah, setelah menjadi bentuk serbuk, obat akan mengalami tahap liberasi. Nah, tahap liberasi ini adalah pelepasan zat aktif ke dalam cairan lambung. Nah, setelah zat aktifnya sudah lepas dari obatnya, dari bahan tambahannya, kemudian dia akan masuk ke dalam tahap disolusi, yakni larutnya zat aktif ke dalam cairan lambung. Itu untuk sediaan tablet. Kemudian kita masuk ke dalam sediaan pulveres, di mana sediaan pulveres ini tidak terjadi fase atau tahap disintegrasi dan juga liberasi. Nah, jadi sediaan pulveres ini dia langsung saja masuk ke tahap disolusi, yakni proses larutnya zat aktif ke dalam cairan lambung. Nah, kemudian untuk sediaan solution atau sediaan larutan, karena zat aktifnya sudah larut sebelum masuk ke dalam mulut, maka pada fase ini obat langsung saja mengalami difusi dan juga diabsorpsi. Nah, untuk proses ini masuk ke dalam proses farmakokinetik. Sebelum kita membahas fase farmakokinetik, kita bahas terlebih dahulu apa sih faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fase farmasetik dari sediaan obat yang sebelumnya telah kita bahas tadi. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi fase farmasetik yakni sifat fisika kimia obat. Nah, sifat fisika kimia dari parasetamol yakni memiliki densitas sebesar 1263 gram per cm kubik dengan titik lebur 169 derajat Celcius atau setara dengan 336 derajat Fahrenheit. Kemudian memiliki KSP sebesar 1,4 gram per 100 ml atau 14 mg per mililiter pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian acetaminophen memiliki berat molekul sebesar 151,16
gram per mol dengan rumus molekul C8H9NO2. Acetaminophen atau paracetamol mengandung tidak kurang dari 98% dan tidak lebih dari 101,0% C8H9NO2. Pemberian dari acetaminophen atau paracetamol yakni hablur atau serbuk hablur, putih, tidak berbau, rasa pahit. Kemudian kelarutan dari paracetamol atau acetaminophen yakni larut dalam 70 bagian air, dalam 7 bagian etanol, 95% dalam aseton, 13 bagian aseton, dan dalam 40 bagian gliserol, dan juga dalam 9 bagian propilene glikol. Dan juga acetaminophen atau paracetamol larut dalam alkali hidroksida. Yang kedua adalah macam-macam bentuk sediaan obat. Formulasi paracetamol tersedia dalam bentuk oral, injeksi, dan juga supositoria. Bentuk sediaan oral paracetamol terdiri dari sediaan tablet, kemudian sediaan pulveres, dan juga sediaan sirup atau larutan. Nah, untuk yang ketiga adalah formulasi sediaan, yakni seperti bahan tambahan yang digunakan dalam preformulasi dan juga formulasi. Nah, selain tiga hal tersebut, faktor yang mempengaruhi fase farmasetik adalah metode yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Oke, itu adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fase-fase farmasetik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fase farmakokinetik. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai fase farmakokinetik dari paracetamol. Nah, paracetamol sendiri memiliki waktu puncak plasma 10 hingga 60 menit yang dirilis langsung secara peroral. Kemudian 60 hingga 120 menit per oral yang diperpanjang. Kemudian selama 6 jam untuk per oral sediaan tablet konvensional dengan kekuatan sediaan 500 mg. Nah, kemudian konsentrasi plasma puncak dari paracetamol yakni 2,1 mikrogram per mililiter untuk sediaan konvensional dengan kekuatan sediaan 500 mg yang diberikan secara per oral. Nah, untuk paracetamol sendiri memiliki onset selama 1 jam dan distribusi sebanyak 1 liter per kilogram. Nah, paracetamol terikat dengan protein 10 hingga 25%. Metabolismenya terjadi di hati dengan sistem enzim mikrosom. Nah, konjugasinya yaitu glukuronat dan glukuronat atau asam sulfat. Hasil metabolitnya yaitu N-asetil midoquinone. Selanjutnya di metabolisme melalui konjugasi dengan glutathione. Berikutnya waktu paruh dari paracetamol yakni 1,25 hingga 3 jam untuk remaja, kemudian 4 jam untuk bayi, 7 jam untuk neonatus, 2-3 jam untuk dewasa. Ekskresi dari paracetamol sendiri paling banyak melalui urin. Nah, itu adalah fase farmakokinetik dari paracetamol. Nah, kita telah membahas mengenai fase farmakokinetik dari paracetamol. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai fase farmakodinamik dari paracetamol yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan efek paracetamol yaitu efek farmakodinamik. Efek analgesik paracetamol yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Paracetamol menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga berdasarkan efek sentral. Efek antiinflamasinya yang sangat lemah. Oleh karena itu, paracetamol tidak digunakan sebagai anti-reumatik. Ketidakmampuan paracetamol memberikan efek anti radang itu sendiri mungkin berkaitan dengan fakta bahwa paracetamol hanya merupakan inhibitor siklooksigenase yang lemah dengan adanya peroksida konsentrasi tinggi yang ditemukan pada lesi radang. Paracetamol merupakan penghambat biosintesis prostaglandin yang lemah. Efek iritasi, erosi, dan pendarahan lambung tidak terlihat pada obat ini. Demikian juga gangguan pernapasan dan keseimbangan asam basa.
Sekian penjelasan dari kami terkait fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik dari paracetamol. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu diberi kesehatan untuk kita semua. Amin.